Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Eka Pratiwi, NPM 2208260030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial saya di blog Special Sense yang berjudul otitis eksterna. Kemudian kita akan masuk ke definisi. Pada otitis eksterna ini adalah peradangan pada saluran telinga akut maupun kronik yang disebabkan karena ada infeksi bakteri, jamur, dan virus. Adapun etiologi dari otitis eksterna ini, yang pertama itu ada infeksi bakteri, yang dimana bakteri yang paling sering itu ada Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Kemudian ada trauma lokal seperti sering mengorek telinga menggunakan katembat dan iritasi bahan kimia seperti obat tetes telinga yang tidak sesuai. Adapun faktor risikonya, yang pertama itu, adanya riwayat aktivitas air yang berlebih seperti berenang, kemudian ada riwayat, trauma yang mendahului keluhan, kemudian ada riwayat, penyakit sistemik seperti DM, psoriasis, dermatitis atopik, SLE, dan HIV. Adapun gejala dari OE ini, yang pertama itu ada nyeri telinga, terutama saat telinga itu disentuh ataupun ditarik, kemudian adanya telinga terasa penuh, kemudian penurunan pendengaran, terdengar, suara berdengung, kemudian keluhan biasanya, unilateral pada salah satu telinga, kemudian, gejala lainnya itu adanya demam dan, telinga berair. Adapun klasifikasinya, yang pertama itu ada sirkumskripta, yang di mana itu ada peradangan, folikel rambut pada sepertiga bagian luar meatus auticus externus, kemudian ada diffus, yang mana itu peradangan yang memengaruhi kulit 2/3 dalam meatus auticus externus, dan kemudian itu dia ada maligna, yang mana itu dia ada infeksi diffus pada telinga luar dan struktur sekitarnya. Adapun patofisiologi dari OE ini, yang pertama itu dia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada membersihkan telinga dengan katembat terlalu sering yang menyebabkan mendorongnya sel-sel kulit mati ke gendang telinga dan kotoran itu akan menumpuk. Kemudian, menjadilah media yang baik untuk pertumbuhan kuman dan jamur. Yang kedua itu ada berenang atau mandi terlalu lama menyebabkan kulit pada saluran telinga menjadi basah dan terjadi kelembapan meningkat dari keratin di dalam derta sekitar kelenjar polisebasea yang menyebabkan folikel tersumbat. Kemudian berkurangnya aliran serumen ke permukaan kulit. Pada berenang dan mandi terlalu lama itu juga menyebabkan terkena air berlebih yang menyebabkan mengurangi serumen dalam kanalis auricularis menjadi kering dan mudah mengalami maserasi ataupun lecet. Kemudian pada serumen yang tidak ada, menyebabkan fungsi proteksi dan bakteriosidal berkurang. Pada perubahan pH, telinga menjadi basah menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur meningkat. Pada faktor pencetus tadi itu akan menyebabkan inflamasi serta invasi dan pertumbuhan kuman di telinga luar menyebabkan si otitis eksterna. Kemudian kita masuk ke cara mendiagnosa seperti biasa. Yang pertama kita anamnesis, kemudian pada pemeriksaan fisik itu akan dijumpai nyeri tekan tragus, nyeri tarik daun telinga, dan pada otoskop pada difus itu akan dijumpai penyempitan saluran telinga luar dan kulit saluran telinga luar itu hiperemis dan dijumpai edem serta dijumpai adanya sekret minimal. Pada sirkumskripta itu akan dijumpai furunkel. Kemudian ada pada tes Garputala itu akan dijumpai normal atau tuli konduktif. Pada pemeriksaan penunjang itu tidak dibutuhkan karena dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu dapat kita lakukan dapat menghasilkan diagnos tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang.
Adapun, tata laksana dari, OE ini yang pertama pada non-medikal, itu kita bisa membersihkan saluran telinga dengan, penghisap ataupun kapas yang sudah dibasahi dengan H2O2 3% dengan hati-hati. Kemudian, jika ada abses itu segera kita sayat atau drainase. Kemudian pada medikamentosa itu kita bisa berikan topikal seperti povidone iodin, eee kemudian kita pada circumscripta OE itu kita bisa kasih ikhtiol atau, antibiotik salep seperti polymyxin B, dan, bacitracin. Pada sistemik itu kita bisa berikan jika infeksi, cukup parah, kemudian kita bisa kasih analgetik seperti paracetamol dan ibuprofen. Adapun komplikasinya itu dapat menyebabkan otitis eksterna malignan, kondritis, osteitis, dan osteomyelitis. Adapun referensi yang saya gunakan, ini dia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.